Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alif Arya Ayomi, nomor absen 22 dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang munculnya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis disebabkan 3 faktor, yaitu faktor ketidakadilan politik, kekuasaan raja yang absolut, krisis ekonomi, dan munculnya pemahaman baru. Ketidakadilan dalam politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperkenankannya masyarakat kecil untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah. Pada saat pemerintah Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyannya adalah negara adalah saya, untuk mempertahankan keabsolutannya itu. Louis XIV membangun penjara bagi mereka yang menentang raja maupun seorang yang tidak disukai oleh raja. Sebab lain revolusi Prancis adalah adanya krisis keuangan. Kehidupan raja dan bangsawan istana serta permaisuri yang biasa disebut madam, yang hidup dengan kemewahan dan kemegahan. Selain itu, adanya warisan hutang Louis XIV dan Louis XV yang menjadikan hutang menumpuk. Oleh karena itu, munculnya ahli-ahli pikir yang karyanya berpengaruh besar pada masyarakat Eropa. Contoh yang pertama adalah 1. John Locke pada tahun 1685 sampai 753 yang memiliki karya mengumandangkan kedaulatan rakyat. 2. Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 yang memiliki karya trias politik tentang pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang ketiga, C.C. Reusse pada tahun 1712 sampai 1778 yang memiliki karya kedaulatan sebenarnya bukan pada pemerintah melainkan pada rakyat. Untuk selanjutnya, perkembangan Revolusi Prancis. Perkembangan Revolusi Prancis dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, masa Dewan Konstituante pada tahun 1789 sampai 1791. Golongan 1 bangsawan berjumlah 300 orang. Golongan 2 orang-orang gereja berjumlah 600 orang. Golongan 3 rakyat berjumlah 300 orang. Kedua, masa legislatif pada tahun 1791 sampai 1792. Setelah Undang-Undang Prancis disahkan, maka Dewan Konstituante Nasional kembali pada fungsi sebagai lembaga legislatif. Partai Montagne yang tidak puas dengan pemerintahan kerajaan menghendaki bentuk pemerintahan republik golongan berjuis yang terancam juga membentuk kelompok sendiri. Yang ketiga, masa konvensional pada tahun 1792 sampai 1795. Pertentangan antar partai terus berlanjut dan berakhir dengan kemenangan Partai Montagne. Yang keempat, masa direktorial pada tahun 1795 sampai 1799. Untuk mengatasi keadaan yang kelut, kaum berjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat dengan tujuan memberikan gambaran adanya pemerintah yang demokratis. Yang kelima, masa konsulat pada tahun 1799 sampai 1804. Masa konsulat ini adalah perjalanan masa pemerintah Napoleon. Yang keenam, masa kekaisaran pada tahun
1804 sampai 1815, masa kekaisaran adalah pembentukan dinasti baru yang dikenal dengan dinasti Bonaparte. Menurut Revolusi Prancis terhadap Indonesia, untuk yang pertama adalah sistem tanam paksa dihapus. Munculnya semangat nasionalisme menjadikan Indonesia sebagai produsen perkebunan. Kesimpulan dari Revolusi Prancis yaitu: 1. Terjadinya perubahan yang fundamental dalam pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, ditegakkan pemerintah yang demokratis untuk mengontrol jalannya pemerintah dan membatasi kekuasaan pemerintahan. 3. Didasarkan pada kekuasaan yang absolut baik raja, tuan tanah maupun golongan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.